Kota Raha merupakan perkotaan non-otonom yang pada saat ini berstatus sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Muna. Raha merupakan perkotaan terbesar kedua di gugusan Kepulauan Buton Muna setelah kota Bau-Bau. Isu pemekaran kota Raha terlepas dari Kabupaten Muna kerap bergulir. Oleh sebab itu, kita akan melihat kondisi kota Raha pada saat ini. Lalu bagaimana jika kota Raha dimekarkan? Mari kita bahas di video berikut ini. Raha merupakan perkotaan non-otonom yang terletak pada sisi timur Pulau Muna di pesisir Selat Buton. Merupakan ibu kota dari Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota Raha didirikan pada tahun 1906 oleh pemerintah kolonial Belanda, sekaligus menjadi ibu kota dari Kerajaan Muna setelah dipindahkan dari Kota Nowuna yang letaknya lebih ke dalam Pulau Muna. Seiring berkembangnya zaman, Raha terus mengalami perkembangan fasilitas perkotaan, dan hingga masa kemerdekaan pada tanggal 14 Juli tahun 1959, Kota Raha secara resmi menjadi ibu kota Kabupaten Muna. Isu pemekaran Kota Raha memang banyak bergulir. Namun, hal yang perlu diingat adalah jangan sampai pemekaran wilayah ini hanya digunakan untuk menciptakan pemerintah daerah baru tanpa memberikan pemerataan pembangunan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat. Karena pemerintah baru tentunya perlu didukung oleh kemampuan ekonomi daerah yang mapan. Oleh sebab itu, untuk melihat apakah Kota Raha layak jika berstatus sebagai kota otonom, akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana syarat suatu daerah dapat dimekarkan, yaitu memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Kota Raha merupakan perkotaan di Kabupaten Muna yang secara fisik terdapat di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batalaiwaru, Kecamatan Duruka, dan Kecamatan Kotabu. Namun, dari isu yang berkembang, akan terdapat 9 kecamatan yang bergabung. 6 lainnya, yaitu Kecamatan Kontunaga, Kecamatan Lasalepa, Kecamatan Lohia, Kecamatan Napabalano, Kecamatan Towea, dan Kecamatan Watopute. Jika didasarkan pada isu yang berkembang, maka Kota Raha sudah memenuhi syarat pemekaran kota minimal terdiri dari 4 kecamatan. Untuk syarat batas wilayah, Kota Raha akan berbatasan dengan Kabupaten Muna Barat di sisi barat, Kabupaten Muna di selatan, Selat Buton di timur, dan Selat Muna di utara. Untuk syarat luas minimal dan jumlah penduduk minimal, kita dapat membandingkannya dengan daerah lain. Kota Raha setidaknya akan mencakup area seluas 484,47 km persegi, dan dari luas ini akan menduduki peringkat 11 kota terluas di Indonesia, menggeser kota Prabu Mulih di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 451,94 km persegi, dan berada tepat di bawah kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 513,34 km persegi. Jumlah penduduk Kota Raha pada tahun 2023 sebesar 123.726 jiwa, dan jika kita bandingkan dengan kota lainnya, maka akan menggeser kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara yang berada di posisi 87 dengan jumlah penduduk sebesar 121.952 jiwa, dan tepat berada di bawah kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 128.709 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Raha sebesar 255 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan peta persebaran penduduk dunia, persebaran penduduk mendominasi pada area perkotaan Raha di pesisir timur tepian Selat Buton. Syarat terakhir adalah batas usia minimal daerah induk, di mana Kabupaten Muna yang merupakan daerah induk dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, sehingga sudah memenuhi syarat usia minimal 7 tahun sejak tahun pembentukannya. Untuk sektor transportasi,
Kota Raha memiliki jaringan jalan raya yang terkoneksi dengan jaringan jalan di Pulau Muna. Terdapat pelabuhan Nusantara Raha sebagai tempat bersandarnya kapal besar dan kapal logistik, sedangkan untuk penyeberangan kapal feri dilayani oleh pelabuhan feri Lagasa untuk penyeberangan ke Pulau Buton dan pelabuhan feri Tompo di utara untuk penyeberangan menuju daratan utama Pulau Sulawesi. Bandar udara terdekat terdapat di Bandar Udara Sukimanuru di Kabupaten Muna Barat, sekitar 24 km dari pusat Kota Raha. Berdasarkan data BPS, di sektor kesehatan, Kota Raha setidaknya memiliki 1 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus, 15 puskesmas, dan 4 klinik. Lalu di sektor pendidikan, berdasarkan data Ristek Dikti terdapat 4 perguruan tinggi. Pada saat ini, ekonomi Kabupaten Muna ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,48% atau sekitar 2,51 triliun rupiah. Sektor perdagangan sebesar 15,82% atau sekitar 1,39 triliun rupiah. Sektor konstruksi sebesar 13,01% atau sekitar 1,15 triliun rupiah, dan sektor pertambangan sebesar 9,31% atau sekitar 0,82 triliun rupiah. Pada tahun 2023, Kabupaten Muna memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 70,62 poin dengan angka harapan hidup sebesar 71,56 tahun. PDRB Kabupaten Muna pada tahun 2023 sebesar 8,81 triliun rupiah dengan PDRB per kapita sebesar 39,23 juta. Dan jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduknya, maka PDRB Kota Raha diperkirakan sebesar 4,85 triliun rupiah. Namun yang perlu diingat, ini hanya perkiraan dan bisa jadi lebih tinggi karena pusat ekonomi Kabupaten Muna pada saat ini terpusat di perkotaan Raha. Kabupaten Muna memiliki wilayah seluas 1.884,62 km persegi yang terbagi menjadi 22 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 224.690 jiwa. Jika Kota Raha dimekarkan, maka akan tersisa 13 kecamatan di Kabupaten Muna dengan wilayah seluas 1.400,15 km persegi atau sekitar 74,29% dari luas awal. Jumlah penduduk menurun menjadi 100.964 jiwa atau tersisa hanya 44,93% dari jumlah penduduk awal. Jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduknya, Kabupaten Muna diperkirakan hanya sekitar 3,96 triliun rupiah. Sebenarnya, dari ulasan ini, kita bisa melihat secara umum bahwa rencana pemekaran Kota Raha menurut kami masih mencakup area yang terlalu luas untuk ukuran sebuah kota. Bahkan, masih lebih luas dari Kabupaten Wakatobi, seluas 462,2 km persegi. Apalagi dengan kepadatan penduduk yang hanya 255 jiwa per kilometer persegi. Jadi menurut kami, perlu diadakan kajian kembali terkait dengan kelayakan rencana daerah otonomi baru Kota Raha. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Raha layak dimekarkan menjadi kota otonom? Sobat Banding setuju dengan 9 kecamatan? Seperti isu yang sudah berkembang? Atau mungkin hanya area perkotaan saja yang saat ini baru terdiri dari 3 kecamatan seperti yang tadi kita sebutkan di awal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Bila ada salah dan kurang, admin mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.